Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin mukarramun yang sama-sama kita muliakan, guru-guru kita Al-Mukarram Haji Muhammad Muslim Haji Al-Mukarram Haji Saifuddin, Ketua DKM atau pengurus DKM Masjid An-Nur, Bapak Ustaz Ahmad Syekhu, Bapak Ustaz Sofyan, Bapak Haji Herman, Bapak Haji Sanusi, seluruh jemaah Masjid An-Nur, seluruh abang-abang fillah, subuh berkah, subuh keliling azikra rahimakumullah. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita pada Sabtu ini dibersamakan kembali dalam subuh keliling, subuh berkah. Semoga Allah selalu berikan keberkahan dalam hidup kita, amin. Salawat kiriman salam yang tercurahkan untuk junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Milad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal adalah momentum bagi kita bagaimana kita mencintainya, menghidupkan sunnahnya, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena itu pada kesempatan hari ini, dulu murabi almarhum Haji Muhammad Arifin itu sering memberikan kepada kita, mengingatkan kita untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Di antara sunnah Rasulullah itu adalah 7 sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya secara istiqomah. Pasti sudah ingat kan 7 sunnah Rasulullah. Yang pertama adalah qiyamul lail, tahajud, ibadah yang terindah, solat sunnah utama setelah solat wajib adalah solat tahajud. Fatahajjad bihi nafilatan asa ayyam asa maqamam mahmuda. Ibadah yang diwajibkan bagi para nabi dan para rasul, doa mustajab, dosa diampuni, hajat dikabulkan dengan qiyamul lail, tahajud. Bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita? Ya, beliau sudah dijamin masuk surga, dosa sudah dijamin dia ampuni yang lalu dan akan datang. Tahajudnya, lamanya beliau berdiri, ruku sujudnya, bahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tidak sanggup untuk mengikutinya karena saking lama ruku berdirinya dalam sholat tahajudnya. Lalu bagaimana dengan kita yang belum ada yang jamin kita masuk surga, belum ada yang jamin dosa kita diampuni? Karena itulah mudah-mudahan 12 Rabiul Awal momentum Maulid ini, yuk kita hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah itu kakinya bengkak lantaran lama berdiri ruku sajudnya. Tapi saya yakin jamaah kita ini banyak yang kakinya bengkak. Kenapa bang? Orang muda jatuh dari motor atau main basket. Yang kedua, yuk kita sama-sama menghidupkan sunnah tadabbur Quran. Iqra'ul Quran ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu menyelamatkan kita di dunia, di akhirat, di padang mahsyar, di yaumil qiyamah.
setiap huruf pahala, setiap huruf derajat, setiap huruf ampunan dosa, setiap huruf itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Quran itu petunjuk hidup kita yang menyelamatkan hidup kita dunia. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian dengan Al-Quran. Di zaman media sosial seperti sekarang ini, banyak anak-anak kita, istri kita, bahkan kita sendiri lebih sibuk dengan gadget, lebih sibuk dengan kemaksiatan, lupa dengan petunjuk hidup kita. Quran hanya jadi pajangan. Nauzubillahi min dzalik. Mari kita kembali lagi. Rasanya itu ada yang kurang kalau sehari kita tidak membaca Al-Quran. Ya, apalagi para dai mubalik. Dulu waktu ketika ingat ya, bersama murabi itu ke pesantren Al-Fatah Temporo Magetan. Ya, bersama murabi itu 2 bis waktu itu. Ya, kita mendapatkan ilmu yang luar biasa, yang mengingatkan para dai mubalik. Dalam dakwah itu ada seorang yang mengingatkan kepada kita, tipe dai itu ada 4. Yang pertama, tipe seperti air hujan. Apa itu? Dakwah tidak pilih tempat. Kemanapun dakwah, mudah-mudahan sungguh berkah ini kita lakukan itu kan ya. Tidak pilih tempat. Diundang, nggak diundang, dakwah kemanapun. Ke orang kaya, ke orang miskin, ke orang awam, ke pejabat, semuanya dakwah. Namanya juga hujan kemanapun. Ini yang terbaik. Yang kedua, tipe air sumur. Apa itu? Semua orang datang untuk mendapatkan air karena dia butuh dengan air, butuh dengan nasihat ulama. Kita datang ke majelis azikro, kita datang ke majelis a'adim, ke Buya Yahya, ke Ustaz Hidayat, Ustaz Abdul Somad, ke Buya Mufasir. Banyak dapat pencerahan-pencerahan. Itulah yang terbaik. Yang dua ini adalah ulama akhirat. Yang ketiga, yang keempat, nauzubillah, semoga Allah jauhkan kita seperti tipe air pump. Tahu air pump Pak? Keluar kalau dibayar. Kalau nggak dibayar, nggak keluar. Nauzubillah. Bahkan ada yang pakai DP lagi. Yang terakhir lebih parah lagi, seperti air kotoran, air comelan, semua bercampur kan, kotoran-kotoran. Apa ini? Dakwah, ya, dia ngajak sholat tapi dia nggak sholat, ngajak tahajud dia nggak tahajud, ngajak poligami dia belum poligami. Ada yang ngomong begitu tuh ya. Alhamdulillah saya udah 4 Pak anaknya. Yang ketiga yaitu selalu kita berjamaah. Ini ya, kita kan ini subuh ini dalam rangka memakmurkan rumah Allah. Selalu ke masjid. Innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya hamba Allah yang berimanlah selalu memakmurkan rumah Allah. Karena masjid itu baitullah, baitul malaika, baitul anbiya wal mursalin, baitul muttaqin. Rumah Allah, rumah para malaikat, rumah para nabi dan rasul. Ya, rumahnya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Ya, rumahnya penuh dengan keberkahan. Pusat keberkahan itu ya masjid. Dan alhamdulillah pagi ini kita berada di pusat keberkahan. Dapat doa dari Nabi. Allah barilah fi buku ya Allah, berkahi umatku yang gelap-gelap ke masjid. Mudah-mudahan doa itu dapat kepada kita semua. Kemudian yang keempat, ini ulang aja, ingatin saja untuk pribadi, yaitu sunnah Rasulullah SAW, kita sedekah. Nanti selesai kita sedekah, karena sedekah ini luar biasa, dapat doa malaikat. Malaikat selalu mencari hamba Allah yang bersedekah lalu mendoakannya, ganti rezekinya, tambahkan rezekinya. Sedekah itu kunci rezeki. Intarizqo bis-shadaqah, cari rezeki dengan sedekah. Bahkan pintu surga pun disiapkan bagi orang yang dermawan, yang selalu bersedekah. Bagus yang pintu dermawan. Kemudian yang berikutnya sholat duha, sholat yang bukan hanya boleh, bahkan doa minta rezeki itu ada di dalam sholat duha. Saya teringat dulu almarhum Haji Sahudin ya. Nah, beliau itu subuh keliling berkah, luar biasa, selalu ikut dengan kita. Beliau itu mendawamkan sholat duha 12 rakaat setiap hari. Dia ngomong sendiri kepada saya waktu itu,
Saya tanya waktu itu, kok Bang Haji ini sedekah ke Kolbun Salim 12 juta, pasti ada rahasianya. Alhamdulillah Ustaz doakan ya supaya istiqomah. Duha saya selalu 12 rakaat. Masya Allah. Jadi kalau yang duha di 2 rakaat, sedekah hari ini 2 juta. Amin. Kemudian yang berikutnya adalah kita selalu menjaga wudu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta, sangat sayang kepada hamba-Nya yang selalu bertobat dan selalu suci, selalu berwudu. Batal wudu lagi. Jadi ashabul malaikah menjadi sahabat para malaikat, orang yang selalu berwudu itu. Allah berikan keselamatan dunia akhirat dengan selalu berwudu. Ya, tidak mau dia menyentuh yang bukan mahram. Inginnya dia ingin menyentuh yang mahram. Sering dia menyentuh istrinya. Kenapa? Karena buah daripada keselamatannya. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kita perhebat zikir, istighfar kepada Allah. Man lazima istighfar. Siapa orang yang melazimkan dalam dirinya istighfar, ketika banyak masalah Allah berikan jalan keluar, ketika banyak kesulitan Allah mudahkan. Bahkan di ujung hadis itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah yang sering disampaikan oleh murabbi tercinta, 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, amin. Dan kita bisa terus istiqomah mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.